Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari malam hari ini kita datang kembali kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan, ada beban-beban di kehidupan kita, bawa itu kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, Haleluya. mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Di altarnya Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. hidupku, Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari Dia datanglah. berfirman, mari datanglah. Dia selalu Engkau pedulikan kami Tuhan. ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari datang di altarnya. Kita sujud menyembah Dia. Kita sujud kebaiknya. Haleluya. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
di altarnya. datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami bertemu dengan pribadi-Mu, Engkau memberikan kepuasan dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengubah kami ketika kami taat kepada setiap firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu dalam segala perkara Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Saat ini kami rindu untuk memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu, meninggikan Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Tuhan berkati kami semuanya ya Tuhan. Biarlah sukacita yang dari Tuhan itu memenuhi kehidupan kami, melimpah dalam kehidupan kami, untuk kami naikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan ini ada persoalan, ada pencobaan, ada suka, ada duka. Hal-hal seperti itu harus kita lewati sehari-hari. Tetapi mari bersama dengan Yesus kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Ada Yesus di hidup kita. Ada Yesus selalu berserta dengan kita selalu. Hari-hari kulalui bersama dengan Yesus. Pujian ini kita naik. Haleluya. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Amin. Kami mau lalui hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi Bersama Yesus. bersama Yesus. Haleluya. Juru Selamat. Sekali lagi, hari-hari kulalui bersama Yesus. Hari kulalui bersama Yesus. Suka duka jalani. Duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Bawa serta dengan Allah. Amin. Bawa serta dengan Allah, kami mengerjakan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, Kami hadapi semua. Haleluya. Dia akan memijak-mijak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah. Amin. Kami mengerjakan perkara yang Haleluya. Kita lakukan pekerjaan yang besar. serta Amin. Allah. Kami hadapi semua. Dia akan memijak-bijak. Dia akan memijak-bijak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Allah. Sekali lagi. Bawa serta dengan Allah, kami mengerjakan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, Kami hadapi semua. hadapi semua. Amin. Dia akan memijak-bijak segala musuh kita semua. Segala musuh
menaikkan pujian ini. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Bahwa Tuhan Juga Dia gunung batuku, gunung batuku. Amin. Haleluya. bahwa Tuhan juga Dan kota benteng kita. kota benteng. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan juga Penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya. aku percaya Kita percaya pada Dia. Haleluya. Dia perisai kita. perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Aku percaya. Aku percaya Haleluya. akan Dia, Kita percaya pada Dia. Dia perisai kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita duduk di kaki Yesus, kita jumpa dengan Yesus. Ketika kita duduk di kaki Yesus, itulah tempat yang terindah bagi kita. Ketika kita duduk di kaki Yesus, kita merasakan cintanya yang amat besar. Haleluya. Di kakinya Yesus, ku dengarlah suaranya. Satu tempat yang terindah, Tiap hari berjumpa Dia. Haleluya. berjumpa Dia. Duduk di kakinya Yesus, ku pandanglah wajahnya. Cintanya tiada terukur bagi kita semua. Duduk di kakinya Yesus, lenyapkan kesusahan. Duduk di kakinya Yesus, lenyapkan kesusahan. Sana ku taruh hidupku, Aku dapat ketenangan. Amin. Haleluya. Oh, duduk di kakinya Yesus. duduk di kakinya Yesus. Hati kami terhibur Tuhan. Hatiku terhiburlah.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita menjadi rumah doa bagi Tuhan, menjadi pendoa-pendoa bagi segala suku bangsa, menjadi orang-orang yang suka berdoa seperti Yesus yang berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Jadikan aku rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang. Inilah kami Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hidup ini ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku sebagai rumah doa-Mu Tuhan. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau menjadi pendoa-pendoa. Berdoa bagi bangsa ini. Berdoa bagi siapa saja yang butuh Engkau Tuhan. semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu. Rumah doa-Mu, Haleluya. Haleluya. agar semua suku bangsa Datang menyembah-Mu. datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan.
Yesus, kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Puji-pujian sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Menjadi kerinduan kami. Kami menjadi orang-orang yang suka berdoa. Jadikanlah kami Tuhan rumah doa-Mu ya Tuhan. Rumah doa bagi bangsa-bangsa. Untuk keselamatan bangsa-bangsa ya Tuhan. Untuk keselamatan sekeliling kami. Untuk keselamatan keluarga kami. Dan biarlah ya Tuhan. Doa-doa kami seperti persembahan ukupan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan berkenan di hadapan Engkau. Berfirman-Lah lewat hamba-Mu ya Tuhan. Urapan Tuhan tetap ada di atas hamba-Mu dan kami semua. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi memenuhi hidup kami. Kami buka hati buat kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami buka hati buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan yang begitu baik yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, ketika kita semua bisa datang bersama-sama kembali untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti firman Allah yang pada saat ini kita akan lihat, yang berjudul tentang menjadi seperti Yesus sebagai pendoa. Menjadi seperti Yesus sebagai pendoa. Dari setiap pujian tadi yang kita naikkan di hadapan Tuhan, berbagai alasan kita bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa. Tidak lagi kita melihat contoh dari manapun, tapi kita mau lihat seorang tokoh yang tertinggi, yang kita yakini dialah yang benar dan tidak ada yang salah dalam kehidupannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu memang tidak mudah bagi kita semua, saudara-saudara yang ada. Kita lihat bagaimana kehidupan Yesus yang di dalam masa pelayanannya, tidak pernah dia tidak berdoa. Bahkan dalam segala aktivitasnya, Alkitab menjelaskan bahwa dia memulainya dalam doa. Kita akan lihat bersama bahwa pada saat Yesus memulai setiap pekerjaannya, dia mengawali pun itu semua dengan doa. Kita lihat bersama dalam Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-35. Markus pasal pertama ayatnya yang ke-35, firman Allah. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dalam kenyataan yang Yesus lakukan, bahwa pagi-pagi benar dia mengawali sebelum dia akan mengajar di berbagai kota, dia melakukan hal ini. Jadi Yesus sebagai manusia saat ada di dalam dunia, dia melakukan kegiatan ini selalu dan tidak pernah tidak. Karena dari hal dia berdoa, dari situlah adanya kekuatan yang dia boleh peroleh. Bahkan ketika mengakhiri setiap pelayanannya, dia akan mengakhirinya dengan doa. Kita lihat dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-23.
Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-23 firman Allah. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Hal-hal yang Yesus lakukan dalam setiap kegiatan yang dia lakukan setiap hari, apapun itu dia ingin berdoa, baik sebelum maupun sesudah. Bahkan saat dia selesai mengerjakan segala sesuatunya, dia ingin hal itu dia lakukan. Dia berdoa. Menjadi seorang pendoa, ada hal yang harus kita lihat. Ada hal yang harus kita tahu bahwa kita butuh kekuatan Tuhan itu. Kalau kita lihat Yesus sebagai Tuhan kita, Allah kita, dalam dia melakukan setiap pekerjaannya, dia ingin libatkan Allah dalam hidupnya. Itu menggambarkan bahwa dia benar-benar memerlukan kekuatan daripada Roh Kudus. Dia sangat inginkan bahwa kehidupan dia, bahkan di sekitar saat dia ingin melakukan segala sesuatu, dia butuh doa, karena dari doa kekuatan dia peroleh. Selanjutnya di dalam kehidupannya Yesus saat dia menghadapi berbagai pergumulan, bahkan ketika dia ingin memilih murid-murid, itu pun dia awali dengan doa. Segala sesuatu dia lakukan dari doa. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-12. Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Menghadapi setiap pergumulan, menghadapi setiap keadaan dan situasi kondisi apapun, Yesus lakukan terlebih dahulu semuanya dia berdoa. Karena memang untuk memutuskan segala sesuatu, dia tahu dia butuh komunikasi yang baik dengan Allah. Dia butuh, walaupun dia memang adalah satu dengan Allah, tapi dia ingin mencontohkan semua itu. Karena dia ingin menyatakan semuanya bahwa manusia itu terbatas. Sekuat apapun dan sehebat apapun manusia itu terbatas. Hanya kuasa Tuhan, hanya dari doalah kita bisa tahu bahwa kemampuan yang kita dapati datang daripada Allah. Kita tidak akan bisa memungkiri kekuatan Tuhan. Saat kita lemah, kita datang kepada Tuhan. Saat kita menghadapi situasi tekanan apapun, kita harus datang kepada Tuhan. Yesus pun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa pada saat dia mengawali segala sesuatu tadi, dia sudah mulai dengan doa. Bahkan dia mengakhiri kegiatan dia saat dia melakukan setiap kegiatan pelayanannya dengan doa. Dia pun saat menghadapi pergumulan tadi untuk memilih orang-orang yang bisa menyertai dengan dia berdoa. Dia tidak semena-mena melakukan segala sesuatu. Apakah dia tidak punya kuasa untuk melakukan itu? Bisa. Tapi kembali lagi, hal yang dia ingin lakukan, segala sesuatu yang Yesus lakukan, terlebih dahulu dia lakukan dulu. Dia bukan hanya sekedar memberi contoh, dia bukan hanya sekedar memberikan pelajaran, tapi dia benar-benar mau itu dia lakukan terlebih dahulu. Ketika Yesus menghadapi tekanan yang sangat berat untuk benar-benar melepaskan atau menyelesaikan tugas pelayanan dia pun demikian. Dia harus membutuhkan kekuatan Tuhan itu. Dia harus membutuhkan kekuatan yang benar-benar secara dia manusia, dia tidak bisa lakukan semua. Maka dari itu dia butuh doa. Di dalam Markus pasal 14 ayat 32,
Markus pasal 14 ayatnya yang ke-32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Kita lihat sama-sama keadaan dia pada saat dia ingin berdoa. Ada hal yang dia rasakan begitu berat. Kalau tadi dalam pujian ketika kita berbeban berat, kita datang kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada, kita di dalam kehidupan sebagai pengiring Tuhan, kita lihat contoh yang konkret. Kita tidak lihat contoh-contoh yang lain. Kalau mau lihat banyak sekali kehidupan orang-orang yang suka berdoa. Bagaimana mereka terluput dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Bagaimana saat memang tekanan sudah menghimpit kehidupan mereka, saat mereka datang kepada Tuhan, membutuhkan kekuatan Tuhan, itu pun mereka dapati. Yesus pun demikian. Dia ingin menyatakan kemanusiaan dia yang 100% ini bahwa dia tidak sanggup. Dia butuh kekuatan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 33, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Sisi kemanusiaannya Yesus dia tampilkan. Dia rindu bahwa kehidupan dia yang pada saat dia benar-benar lemah, pada saat dikatakan dia takut, dia sangat was-was, kemanusiaannya dia muncul. Tetapi dengan hal ini dia yakin saat dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia butuh kekuatan ekstra untuk menghadapi maut. Sekali lagi, bukan Yesus tidak bisa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bukan dia tidak sanggup. Dia memiliki kekuatan Allah penuh. Karena kita yakin dia adalah Allah. Tapi dari hal dia mewujudkan kehidupan dia sebagai manusia, 100% dia lakukan hal ini. Dia butuh doa. Dia butuh kekuatan. Dia tidak berjalan sendiri. Dia tidak mau melakukan semuanya semena-mena dia. Walaupun dia adalah Allah. Walaupun dia memiliki itu untuk dia lakukan. Tapi dia tidak demikian. Dia mewujudkan semuanya dengan hal ini. Bahkan dia butuh teman-teman. Dia butuh orang-orang yang bisa menguatkan dia. Yang bisa menyatukan kehidupan mereka, persatuan mereka untuk mendukung Yesus. Walaupun memang kalau kita baca, ada kelalaian yang mereka lakukan. Mereka sempat tertidur. Tapi Yesus pun dalam hal itu memakluminya. Walaupun memang ada nasihat, harus berjaga-jaga. Memang roh penurut, tapi daging lemah. Tapi jangan kita berdalih hanya daging saja. Ya, bahwa ya kita lemah. Saat kita banyak pergumulan atau saat kita menghadapi capek, saat kita menghadapi keadaan yang tidak baik, kita capek. Hal yang kita lakukan malah kita tidak datang kepada Tuhan, kita bisa jadi lemah. Saat kita sudah tahu kita membutuhkan Tuhan, saat kita sudah tahu kita rasa kita tidak kuat dan kita melalaikan hidup dalam doa atau hidup kita tidak diiringi, tidak masuk dalam doa, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lemah. Pribadi-pribadi yang tidak kuat menghadapi segala tekanan. Kalau Yesus saat menghadapi pergumulan, dia katakan hatinya sangat takut, gentar. Seperti mau mati dia bilang rasanya, itu dia rasakan. Keadaan manusia yang benar-benar penuh dengan ketakutan. Tapi dengan dia datang berdoa, dengan dia datang kepada Allah, Roh Kudus memampukan kehidupan Tuhan. Roh Kudus memampukan dia sebagai manusianya dia untuk benar-benar ada di dalam kehendaknya Tuhan. Dia dapat melewati semuanya. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Dalam Injil Yohanes, kalau di dalam tiga kitab Injil lainnya memang tidak
secara mendetail dituliskan hal yang memang apa yang terjadi sebelum Yesus ditangkap. Tetapi dalam Yohanes pasal yang ke-17, ya di dalam firman Allah, Yohanes pasal 17, bagaimana sebelum Yesus ditangkap, keadaan Yesus ini dia berdoa, selain dia meminta kekuatan daripada Bapa untuk memampukan dia melewati segala sesuatu pergumulan yang dia alami. Tetapi kesempatan di dalam kehidupannya Yesus, dia mewujudkan itu pun dalam doa kepada murid-murid. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata, "Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu." Saya mulai dari ayat yang ke-9, Yohanes 17 ayat 9. "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka." Hal yang pertama Yesus yang lakukan bahwa pada saat dia membutuhkan, dia tahu hari-hari dia sudah tidak lama lagi, waktu dia tidak lama lagi, dia sempat. Dan dia memang seorang yang benar-benar mempedulikan keberadaan orang lain. Saat dia berdoa, dikatakan bahwa hal yang dia ingin lakukan supaya para murid ini benar-benar kuat untuk menghadapi segala tekanan yang ada. Karena apa? Dia sebentar lagi tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Di dalam ayat 16 dikatakan, "Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Ayat 20, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Keberadaan Yesus yang ia ingin lakukan, dia ingin supaya murid-murid yang dia tadi pilih, sebelum dia pilih dia berdoa, dia yakini bahwa itu adalah pilihan. Saat dia melakukan itu, dia pun memohon kepada Bapa bahwa saat dia benar-benar tidak berada bersama-sama dengan mereka, belalah mereka. Karena mereka benar-benar memberitakan nama Yesus, supaya dunia percaya keberadaan mereka itu nyata. Keberadaan mereka itu dilihat bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk Tuhan, itu untuk Yesus. Dan Yesus sampai memperhatikan keberadaan, dikatakan bukan hanya murid-muridnya saja, tetapi bagaimana dia pun berdoa bagi orang-orang yang sudah percaya atau sudah mendengar pemberitaan mereka. Sehingga dia bisa disebut sebagai pendoa. Saudara-saudaraku, kalau Yesus sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita, sanggup melakukan segala sesuatu, dia pun menunjukkan bahwa dia itu butuh doa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dari Yesus kita akan belajar menjadi seorang pendoa. Yang pertama, Yesus itu memperhatikan keberadaan dia juga. Kita berdoa bagi orang lain, tetapi kita harus memperhatikan juga keberadaan kita. Karena tadi, saat dia lelah, dia datang kepada Tuhan. Sebelum memulai, dia datang. Untuk apa? Dirinya. Kekuatan itu harus ada. Menjadi seorang pendoa, kita harus memperhatikan keberadaan kita. Karena kalau kita kuat, kita mampu menanggung orang-orang yang lemah. Jadi saat kita berdoa, kita harus ingat juga keberadaan kita. Kita harus kuat. Kita harus benar-benar sanggup untuk bisa menolong orang lain. Kalau dikatakan tadi dalam doa, kita menjadi pendoa bagi bangsa-bangsa, bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bagi keselamatan keluarga. Hal itu kita lakukan karena apa? Karena kita juga tahu bahwa kita ini telah memperlengkapi kehidupan kita dalam doa. Yang kedua, memang kita menyerahkan pergumulan hidupnya penuh
Kalau Yesus dah sanggup menyerahkan penuh, kita harus menyerahkan penuh. Kalau kita sudah berdoa, kita harus yakini bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup mempercayakan kehidupan kita yang baik, yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Yesus berdoa untuk orang lain, itu pun kita harus lakukan. Berdoa bagi kesejahteraan bangsa, berdoa bagi jemaat Tuhan, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, berdoa bagi keluarga, banyak sekali pokok doa. Tapi waktu-waktu kita berdoa, selalu ingat bahwa saat kita masuk di dalam doa, berhadapan dengan Allah, dikatakan tadi bahwa kekudusan Tuhan pun harus ada dalam kehidupan kita, saudara. Diperlengkapi dengan kekudusan. Supaya dunia bisa lihat bahwa kita adalah orang-orang yang dikuduskan di dalam Tuhan. Menjadi pendoa itu tidak mudah. Waktu kita banyak tersita dengan pelayanan. Waktu kita banyak tersita dengan pekerjaan. Tapi jangan sampai kehidupan kita pun tidak ada waktu untuk berdoa. Gunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Nyatakan itu semua dalam doa dan permohonan. Supaya segala sesuatu itu Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, pribadi Yesus sanggup pun mempengaruhi orang untuk berdoa. Karena di dalam memang Lukas 11 ayat 1 itu dikatakan, Yesus ajar kami untuk berdoa. Ketika Yesus selesai berdoa, murid datang kepadanya untuk mengajarkan dia berdoa. Bapa kami yang di sorga, dipermuliakan namamu. Selanjutnya dalam Lukas itu dikatakan, mintalah maka akan diberi, carilah akan mendapat, ketoklah maka pintu akan. Semuanya diajarkan oleh Yesus. Kalau Yesus sudah mengajarkan kepada kita, sebaiknya kita pun sanggup melakukannya di dalam kehidupan kita. Tidak ada nilai-nilai yang lebih tinggi daripada kita mau lakukan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kita semua jemaat Tuhan sanggup menjadi pendoa-pendoa. Karena dengan doalah kita dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita yakini bahwa kehidupan kita juga Tuhan inginkan menjadi pendoa-pendoa. Seperti halnya Yesus, kita mau lakukan apa yang Yesus lakukan. Haleluya. Saat indah berhadapan dengan Yesus. Haleluya. Kami pandang wajah Tuhan. Haleluya Yesus. Amin ya Yesus.
Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan tolong kami Tuhan. Bawa hidup kami Tuhan masuk dalam kehendak. Kami rindu Tuhan bersekutu denganmu, menjadi pendoa bagi Tuhan. Kami perlu
masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah.
Glory bagimu. agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Jadikan aku Haleluya. rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Glory bagimu. Glory bagi nama. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Glory Yesus. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan menjadi pendoa-pendoa, rumah doa bagi banyak bangsa, rumah doa untuk jemaat-Mu, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Ya Roh, buat kami Tuhan, anak-anak-Mu yang suka berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Glory, 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 Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau adalah teladan kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak ada contoh yang tertinggi yang kami bisa lihat ya Tuhan, selain daripada Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan keinginan, kerinduan untuk suka berdoa ya Tuhan. Menjadi pendoa-pendoa bagi banyak bangsa, orang lain, jemaat Tuhan. Semua keluarga kami ya Tuhan.
Bahkan bagi mereka yang masih jauh daripada keselamatan-Mu ya Tuhan. Buat kami Tuhan adalah anak-anak-Mu yang benar-benar rindu bersekutu dengan Tuhan. Dalam segala waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan dalam setiap kesempatan yang Engkau masih izinkan kami lewati. Setiap harinya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bawa kami untuk sanggup menyediakan waktu untuk Tuhan. Bawa kami untuk benar-benar selalu ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Hati kami, hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, kekudusan-Mu memang kami perlukan ya Tuhan. Sebab terlalu banyak kelemahan dan pelanggaran yang seringkali kami lakukan di hadapan-Mu. Itulah yang menyebabkan kami Tuhan susah untuk datang kepada Engkau. Bahkan menghalangi kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebabnya Tuhan tolong kehidupan kami. Supaya dalam setiap ketetapan dan peraturan firman-Mu yang sudah kami tahu, itu kami dapat lakukan. Kalau Engkau Tuhan Yesus dalam segala kegiatan Engkau sanggup berdoa, sanggup menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah murid-murid yang ada. Kami pun percaya ya Tuhan, dengan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami sanggup mengupayakan kehidupan kami untuk selalu datang bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi pendoa-pendoa, khususnya bagi gereja kami yang ada ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Sebabnya Tuhan tolong setiap kehidupan anggota jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada dalam segala kondisi keadaan yang mereka alami hari-hari ini ya Tuhan. Kami sepakat biarlah Tuhan tetap menolong, menyertai, menguatkan kehidupan mereka Tuhan. Iman percaya yang teguh, yang sungguh-sungguh Tuhan. Yang benar-benar percaya penuh kepada Tuhan. Kiranya Engkau karuniakan senantiasa di dalam kehidupan anggota jemaat-Mu yang ada. Supaya dalam setiap kehidupan mereka Tuhan selalu bertumbuh-tumbuh ke arah Tuhan. Hal-hal yang baik Engkau sanggup nyatakan dalam kehidupan mereka. Walaupun ada di antara mereka yang harus melewati Tuhan sakit yang ada. Yang mereka masih di rumah sakit maupun mereka yang karena perawatan bolak-balik ke rumah sakit. Ataupun mereka yang di rumah ya Tuhan tolong. Jamah, lawati dalam nama Yesus. Biar Engkau Tuhan Yesus yang melawati kehidupan setiap anggota jemaat-Mu. Menyembuhkan kehidupan mereka senantiasa. Sehingga segala sesuatu Tuhan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tetap berkata Tuhan baik dan Tuhan sangat baik dalam kehidupan mereka. Disitulah Tuhan kami akan melihat bahwa iman mereka bertumbuh. Bahwa kekuatan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Dan mereka bisa mengakui kepada orang-orang sekitar mereka bahwa mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kami tetap menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu setiap kegiatan yang masih berlangsung ya Tuhan di gereja kami, Ketapang Keramat maupun Soho yang ada ya Tuhan. Kami berdoa di tiap hari Minggu, kami lakukan ibadah. Biarlah Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik. Jemaat-jemaat Tuhan yang datang diberikan kekuatan dan kesehatan. Semua kami juga yang melayani ya Tuhan, hamba-hamba-Mu, semua orang yang benar-benar memberi diri dalam pelayanan selama hari-hari ini juga Tuhan tolong menyertai dan memberkati senantiasa. Segala sesuatu Tuhan yang kami kerjakan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami juga tetap menyerahkan ke dalam tangan-Mu kebaktian online ini yang masih berjalan. Biarlah Tuhan tolong apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami percaya satu tujuan kami untuk menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Sebabnya Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian ya Tuhan, supaya tetap tinggal dalam kekuatan dan kesehatan. Terlebih segala sesuatu yang dilakukan, semuanya dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kehidupan daripada Bapak Gembala kami Tuhan kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap tolong menyertai kehidupan hamba-Mu. Segala apapun Tuhan Yesus yang dia alami hari-hari ini, bahkan lewati saat-saat ini ya Tuhan, tolong berikan kesanggupan dan kekuatan kesehatan senantiasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sesungguhnya Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Kami pun berdoa ya Bapa bagi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan Yesus tolong para pemerintahan bangsa negara kami yang ada. Engkau yang sanggup melihat keberadaan kehidupan bangsa negara kami yang sampai saat ini ya Tuhan. Masih dirundung dengan keadaan ketakutan, keadaan yang khawatir, keadaan yang meresahkan. Sehingga di antara juga Tuhan mereka Tuhan ada jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengalami hal yang demikian. Sebabnya Tuhan tolong, biarlah Tuhan campur tangan, membuat yang terbaik. Kami tahu kehidupan bangsa negara ini ada dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Ampuni salah dosa kesalahan telah kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tetap layakan kehidupan kami dalam kekudusan dan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kali kami datang kepada Tuhan, kami dalam kelayakan. Dan dalam hal-hal yang baik kami bisa lakukan. Semua kami ingin lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Hari ini sampai di mana saat Engkau Tuhan Yesus menentukan kami hidup, kami percayakan kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.